Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Putri Nanda dengan NIM 2402313 dan anggota kelompok saya Dimas Ramadan dengan NIM 2436371 dan Rahma Satya Mantari 2402392. Saya akan mempresentasikan proposal bisnis dengan judul Sanggar Kreasi Nusantara, Pusat Edukasi, Pelatihan, dan Pertunjukan Seni Budaya berbasis kearifan lokal. Baiklah, yang pertama bab 1 yaitu ada latar belakang. Yang pertama, background. Kota Padang memiliki kekayaan seni budaya di Minangkabau yang beragam. Namun, minat generasi muda terhadap seni tradisional mulai menurun akibat pesatnya perkembangan hiburan digital. Sanggar Kreasi Nusantara hadir sebagai usaha di bidang edukasi, pelatihan, dan pertunjukan seni budaya berbasis kearifan lokal dengan sasaran anak-anak, remaja, mahasiswa, hingga wisatawan. Sanggar ini dirancang sebagai ruang edukasi budaya yang mengintegrasikan pembelajaran, pelatihan keterampilan, dan pertunjukan seni secara berkala sehingga memberikan pengalaman budaya yang lebih interaktif. Melalui konsep entrepreneurship berbasis kearifan lokal, usaha ini bertujuan melestarikan budaya Minangkabau sekaligus menciptakan nilai ekonomi kreatif, sehingga pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Lalu yang kedua ada kondisi usaha saat ini. Sanggar Kreasi Nusantara masih berada pada tahap perintisan dengan telah memiliki konsep usaha, jaringan pelatih seni budaya lokal, dan pemetaan awal target pasar. Namun, usaha belum memiliki fasilitas pendukung, seperti tempat usaha, peralatan lengkap, serta sistem operasional yang terstruktur untuk mendukung kegiatan secara optimal. Namun, tim telah melakukan survei awal mengenai minat masyarakat di sekitar kampus dan kota Padang, serta menjajaki kerjasama dengan pelaku seni dan sanggar tradisional sebagai langkah pengembangan usaha. Melalui program mahasiswa wirausaha atau PMW, diharapkan menjadi modal awal untuk pendanaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas kewirausahaan, sehingga konsep usaha dapat berkembang menjadi bisnis yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada struktur organisasi. Yang pertama, Ketua Pelaksana atau Manajer Usaha Julia Putri Nandar sebagai mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, pengambilan keputusan strategis, dan hubungan eksternal. Lalu ada penanggung jawab operasional dan pelatihan Dimas Ramadan untuk mengatur jadwal kelas, koordinasi dengan pelatih seni, dan pengelolaan peralatan. Lalu ada penanggung jawab keuangan dan pemasaran Rahma Satya Mentari, mengelola arus kas, pencatatan keuangan, serta strategi promosi dan media sosial. Selanjutnya deskripsi usaha. Yang A, noble purpose atau tujuan mulia dari usaha kami. Yang pertama, Sanggar Kreasi Nusantara memiliki tujuan mulia untuk menjadikan seni budaya Minangkabau sebagai media pembentukan karakter, pelestarian identitas budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Usaha ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga berupaya meningkatkan minat generasi muda terhadap seni tradisional melalui kegiatan edukasi, pelatihan, dan apresiasi budaya. Sanggar menyediakan ruang yang lebih dekat dan relevan bagi masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengenal, mempelajari, dan melestarikan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya diharapkan mampu menjaga keberlanjutan budaya lokal sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku seni dan masyarakat yang terlibat. Selanjutnya yang B, konsumen potensial. Segmen utama kami yaitu meliputi anak-anak seusia sekolah yang ingin mengenal seni budaya Minangkabau melalui kegiatan ekstrakurikuler dan aktivitas positif di luar sekolah. Kemudian mahasiswa dan generasi muda menjadi target pasar potensial karena membutuhkan wadah untuk mengembangkan keterampilan seni tradisional serta mendukung berbagai kegiatan kampus dan komunitas. Yang ketiga, wisatawan domestik maupun mancanegara merupakan peluang pasar melalui penyediaan pengalaman belajar dan menikmati seni budaya Minangkabau secara langsung sebagai bagian dari wisata budaya. Yang terakhir, konsumen potensial kami yaitu instansi pemerintah. Kemudian sekolah dan perusahaan menjadi segmen pelanggan untuk layanan pertunjukan seni budaya pada berbagai kegiatan resmi, penyambutan tamu maupun acara seremonial. C. Inovasi produk. Sanggar Kreasi Nusantara menghadirkan inovasi dengan mengemas seni tradisional menjadi produk dan layanan yang lebih modern, variatif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pasar.
Layanan utama meliputi kelas reguler, seni budaya seperti tari tradisional, randai, musik talempong, dan silat yang ditawarkan dalam paket pelatihan bulanan untuk berbagai kelompok usia. Produk inovatif lainnya mencakup workshop budaya singkat bagi wisatawan serta pertunjukan seni untuk acara adat, instansi, dan berbagai kegiatan resmi dengan tetap mempertahankan nilai autentik budaya Minangkabau. Sanggar juga mengembangkan produk pendukung berupa merchandise dan bahan ajar bertema budaya sebagai sumber pendapatan tambahan sekaligus memperkuat promosi dan pelestarian budaya lokal. D. Yang pemasaran. Strategi pemasaran Sanggar Kreasi Nusantara mengkombinasikan pemasaran digital dan pemasaran langsung untuk menjangkau berbagai segmen konsumen secara selektif. Media sosial seperti Instagram, TikTok dimanfaatkan untuk membagikan konten edukatif, dokumentasi latihan, filosofi seni budaya, serta testimoni peserta guna meningkatkan daya tarik dan kesadaran masyarakat. Pemasaran langsung dilakukan melalui kerjasama dengan sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas pemuda di Kota Padang untuk memperkenalkan program pelatihan secara lebih luas. Nah, kemudian demonstrasi seni dan kegiatan sosialisasi di lokasi mitra menjadi sarana promosi yang mampu memperkenalkan layanan Sanggar sekaligus meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya Minangkabau. Kemudian E. Sumber daya. Nah, keberhasilan Sanggar Kreasi Nusantara didukung oleh sumber daya manusia berupa pelatih seni tradisional yang kompeten, berpengalaman, dan mampu memberikan pelajaran berkualitas. Sumber daya fisik meliputi ruang latihan, kostum, alat musik tradisional, serta berbagai perlengkapan pendukung yang menunjang kegiatan pelatihan dan pertunjukan seni. Sumber daya finansial berasal dari pendanaan program mahasiswa wirausaha atau PMW yang dimanfaatkan sebagai modal awal untuk membangun dan mengembangkan operasional usaha. Yang terakhir, kemitraan dengan sanggar seni yang telah berkembang di Kota Padang menjadi sumber daya strategis untuk transfer pengetahuan, perluasan jaringan, serta peningkatan akses terhadap calon peserta dan peluang kolaborasi. F. Keuangan, traction, dan monetisasi. Model keuangan kami, Sanggar Kreasi Nusantara, didukung oleh 3 sumber pendapatan utama, yaitu biaya pendaftaran dan iuran kelas reguler. Yang kedua, paket workshop budaya, dan yang ketiga, jasa pertunjukan seni pada berbagai acara. Di traction-nya, usaha dibangun melalui pembukaan kelas perdana dan promosi intensif dengan target memperoleh peserta pada gelombang pertama sebagai bukti awal minat pasar terhadap layanan Sanggar. Untuk monetisasi dilakukan secara bertahap dengan mengoptimalkan pendapatan dari kelas pelatihan dan workshop, kemudian dikembangkan melalui layanan pertunjukan berbayar. Nah, seiring meningkatnya jumlah peserta dan reputasi Sanggar, sumber pendapatan akan diperluas melalui penjualan souvenir budaya, dan layanan kreatif lainnya untuk mendukung keberlanjutan usaha. Baiklah, saya akan membacakan bab 3 tentang perencanaan kegiatan. Di bulan pertama itu kita fokus kegiatan seperti persiapan awal usaha, rinciannya seperti pembelian perlengkapan seni dan operasional, penyusunan identitas merek branding, serta promosi awal melalui media sosial. Bulan kedua kita pembukaan operasional, rinciannya seperti pembukaan kelas perdana, perekrutan peserta pelatihan, serta penyusunan jadwal kelas bersama pelatih seni tradisional. Bulan ketiga itu ada pengembangan program edukasi, pelaksanaan workshop budaya bagi seperti umum dan wisatawan sebagai variasi produk layanan Sanggar. Bulan 4 itu ada aktivitas produk pertunjukan, penyelenggaraan pertunjukan budaya sebagai ajang untuk hasil latihan peserta sekaligus sarana promosi kepada masyarakat luas. Bulan 5 itu ada evaluasi dan pengembangan evaluasi. Rinciannya seperti evaluasi menyeluruh terhadap capaian usaha, umpan balik peserta, serta penyusunan rencana pengembangan usaha tahap berikutnya. Berikut ada bab 4 tentang rencana penggunaan anggaran. Rencana ini disusun sesuai dengan ketentuan program mahasiswa kewirausahaan dengan rincian estimasi anggarannya pengembangan produk,
Rinciannya sesuai penyusunan modul pelatihan, kurikulum kelas, dan konsep workshop budaya. Estimasi biaya sekitar 1.500.000. Kedua itu ada produksi, pembelian kostum tari, alat musik tradisional, sederhana, dan perlengkapan pertunjukan. Estimasi biayanya itu sekitar 8 juta. Ketiga itu ada legalitas, pengurusan izin usaha mikro dan kecil, serta legalitas pendukung lainnya. Anggaran sekitar 1 juta. Keempat itu ada alat tulis kantor, pembelian keperluan administrasi, formulir pendaftaran, dan dokumentasi kegiatan. Anggarannya sekitar 500.000. Berikut ada promosi, biaya pembuatan konten digital, cetak media promosi, dan iklan media sosial. Anggarannya itu kira-kira sekitar 3 juta. Lalu itu ada sewa tempat dan operasional, sewa ruangan latihan sementara, serta biaya operasional bulanan. Anggaran 5 jutaan. Berikutnya itu ada honor pelatih. Honor pelatih seni tradisional selama masa program itu bisa jadi 3 jutaan. Dana tak terduga, cadangan biaya untuk kebutuhan mendesak selama pelaksanaan program. Biaya tersebut diperkirakan sekitar 1 juta. Totalnya semuanya 23 juta. Berikut bab 5, saya akan membacakan penutup pada presentasi hari ini. Pertama itu Sanggar Kreasi Nusantara diharapkan menjadi wadah pelestarian seni budaya Minangkabau yang mampu menjawab tentang perkembangan zaman melalui pendekatan edukasi dan kewirausahaan. Kedua, usaha ini ditujukan menjaga keberlanjutan seni tradisional seperti randai, tari, musik, dan silat agar tetap hidup melalui pembelajaran serta praktik langsung oleh generasi muda. Ketiga itu ada Sanggar diharapkan berkontribusi dalam perkembangan ekonomi kreatif berbasis budaya di Kota Padang dengan menciptakan peluang kerja bagi pelatih seni dan tenaga pendukung. Keempat itu ada dukungan program mahasiswa wirausaha. Sanggar Kreasi Nusantara ditargetkan berkembang menjadi usaha yang mandiri, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sosial bagi budaya serta ekonomi bagi masyarakat. Baik, sekian dari presentasi kelompok saya.